Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tugas dari manajemen teknik, mata kuliah manajemen teknik yang berjudul Planning atau Perencanaan Ketenagalistrikan dengan saya sendiri, Raihana Rahmadani dengan NIM 2023-11597 dari kelas AU. Yang pertama itu terdapat pendahuluan. Nah, pada pendahuluan ini merupakan suatu pengertian perencanaan. Perencanaan adalah suatu proses menetapkan tujuan, langkah-langkah, dan strategi yang akan diambil untuk mencapai suatu tujuan atau menyelesaikan suatu masalah dalam jangka waktu tertentu. Dalam perencanaan, kita mempertimbangkan berbagai faktor, seperti sumber daya yang tersedia, potensi risiko, serta kondisi yang mempengaruhi pencapaian tujuan tersebut. Selanjutnya itu terdapat secara umum perencanaan mencakup beberapa langkah seperti yang pertama itu penentuan tujuan, yang mana kita dapat menetapkan apa yang akan kita ingin capai. Lalu yang kedua itu penyusunan jadwal. Nah, pada penyusunan jadwal ini kita dapat menentukan waktu yang akan dibutuhkan untuk mencapai setiap langkah yang akan dilakukan. Lalu yang ketiga itu evaluasi dan penyesuaian, yang mana kita dapat mengukur kemajuan dan melakukan perubahan jika diperlukan. Lalu yang keempat itu pengembangan strategi, yang mana merumuskan cara atau metode untuk mencapai tujuan. Lalu yang kelima itu identifikasi sumber daya yang dapat menentukan sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Lalu selanjutnya itu terdapat jenis-jenis perencanaan. Nah, yang pertama itu perencanaan strategis. Pada perencanaan strategis ini merupakan satu jenis perencanaan yang mengidentifikasi tujuan jangka panjang dan mengembangkan strategi untuk mencapainya. Perencanaan strategis ini adalah suatu proses yang digunakan oleh sebuah perusahaan atau organisasi untuk menentukan arah yang akan diambil dan tujuan yang ingin dicapai dalam jangka waktu tertentu. Lalu yang selanjutnya itu perencanaan taktis. Nah, pada perencanaan taktis ini merupakan suatu jenis perencanaan yang lebih rinci dan mencakup langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam perencanaan strategis, perencanaan taktis adalah suatu perencanaan yang digunakan oleh sebuah perusahaan atau organisasi untuk mengembangkan rencana yang lebih rinci untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis. Lalu selanjutnya itu perencanaan operasional. Nah, perencanaan operasional ini merupakan jenis perencanaan yang mencakup langkah-langkah yang harus dilakukan secara rinci untuk menjalankan kegiatan harian dan mencapai tujuan jangka pendek. Perencanaan operasional ini adalah suatu proses yang dapat menentukan bagaimana suatu organisasi atau perusahaan akan mencapai tujuannya dengan cara yang efektif dan efisien. Lalu yang selanjutnya itu terdapat perencanaan keuangan. Perencanaan keuangan ini merupakan suatu jenis perencanaan yang mencakup mengelola keuangan termasuk anggaran, pengeluaran, dan pengelolaan aset. Nah, pada perencanaan keuangan ini adalah suatu proses yang dapat kita menentukan bagaimana kita akan mengelola uang untuk mencapai tujuan keuangan di dalam suatu perusahaan atau organisasi seperti membeli rumah, menabung, atau membiayai kebutuhan untuk perusahaan atau organisasi. Lalu selanjutnya itu terdapat tujuan perencanaan ketenagalistrikan. Yang pertama itu kebutuhan kapasitas dan tenaga listrik setiap tahun dengan tingkat keandalan yang diinginkan. Yang kedua itu tercapainya bauran bahan bakar yang lebih baik. Lalu yang ketiga itu mengatasi krisis kelistrikan yang terjadi di beberapa daerah. Lalu yang keempat itu tercapainya angka rugi jaringan transmisi dan distribusi lebih kecil dari 10%. Lalu yang kelima itu tercapainya tala kalor yang membaik sehingga dapat dicapai biaya pokok produksi yang lebih baik dan rasional. Yang keenam itu tercapainya kualitas listrik yang semakin baik.
Nah, selanjutnya itu terdapat manfaat perencanaan. Yang pertama itu mencapainya tujuan dengan lebih efektif. Yang kedua itu meningkatkan pengendalian dan monitoring. Yang ketiga itu meningkatkan pengambilan keputusan. Yang keempat itu dapat menghemat waktu dan sumber daya. Yang kelima itu meningkatkan kerjasama yang koordinasi. Yang keenam itu mengurangi risiko dan ketidakpastian. Dan lalu yang ketujuh itu membantu menghadapi perubahan. Selanjutnya terdapat studi kasus perencanaan procurement untuk pembangunan gedung perkantoran. Yang pertama itu dilakukan analisis, lalu yang kedua itu kebutuhan atau penentuan anggaran dan sumber dana, lalu yang ketiga itu strategi yang akan dilakukan, yang keempat itu pemilihan vendor dan penyusunan kontrak antara perusahaan organisasi dengan vendor atau supplier. Lalu yang kelima itu pelaksanaan dan pemantauan. Nah, pada pelaksanaan dan pemantauan pengadaan ini terdapat dua. Yang pertama itu koordinasi di pengiriman barang dan memonitoring dan pengendalian. Lalu selanjutnya itu evaluasi kinerja hasil dari vendor tersebut. Selanjutnya itu terdapat kesimpulan. Nah, pada kesimpulan ini dari perencanaan adalah bahwa perencanaan merupakan langkah awal yang sangat penting dalam mencapai tujuan dengan cara yang lebih terstruktur dan efisien. Dengan perencanaan yang baik, kita dapat mengidentifikasi tujuan yang jelas, mengalokasikan sumber daya secara efektif, serta mengantisipasi potensi risiko atau hambatan yang mungkin terjadi. Perencanaan juga membantu dalam meningkatkan pengendalian, meminimalkan pemborosan, dan memastikan bahwa setiap tindakan yang diambil mendukung pencapaian tujuan. Selanjutnya itu terima kasih. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.